Semuanya, Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel Nurdiari. Di video kali ini aku akan bagikan 5 resep masakan. Ini tuh cocok sekali kalian nikmati, apalagi untuk menu buka atau sahur kalian ya teman-teman. Selain caranya gampang, bahan-bahannya juga mudah didapat. Untuk resep selengkapnya, kalian wajib tonton video saya sampai akhir ya. Semoga video saya ini bisa menjadi tambahan menu buat teman-teman semua. Selamat menonton, terima kasih. Selamat menonton, terima kasih. Di sini saya sudah menyediakan 2 buah terong ungu. Kemudian ini ada bumbunya, nanti aku akan haluskan ya teman-teman. Untuk selengkapnya cek aja di kolom deskripsi. Lanjut, ini untuk terong ungunya tadi udah aku cuci terlebih dulu, lalu aku keringkan biar nanti pas digoreng itu tidak meletup. Kemudian aku akan potong kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Ini aku belah menjadi 2 bagian, tapi nanti untuk bagian tengahnya karena lebih besar aku akan bagi menjadi 4 bagian. Usahakan setelah selesai dipotong itu langsung digoreng ya, biar warnanya itu tidak berubah. Nah, kurang lebih seperti ini. Ulangi sampai semuanya selesai ya. Lanjut, ini aku udah siapkan wajan dan kemudian aku tambahkan minyak secukupnya. Tunggu sampai minyaknya benar-benar panas, baru aku akan masukkan terong yang udah diiris tadi ya. Usahakan goreng bagian kulitnya terlebih dulu biar warnanya tuh tetap cantik ya. Ini aku goreng sekitar 1-2 menit aja, jangan terlalu lama ya teman-teman. Nah, ini setelah agak empuk seperti ini, kemudian aku akan balik sebentar aja ya. Nah, setelah seperti ini aku akan angkat dan tiriskan ya teman-teman. Karena tadi masih ada sisa separuh, jadi aku akan lanjut goreng lagi ya teman-teman. Caranya juga sama seperti tadi. Untuk perbumbuannya ini aku akan haluskan menggunakan blender aja ya teman-teman, atau kalau kalian mau diulek juga nggak apa-apa. Ini aku tambahkan sedikit air biar lebih cepat halusnya. Aku blender bentar aja ya, biar sedikit agak halus aja teksturnya, nggak terlalu halus banget. Oke, kurang lebih seperti ini. Karena tadi aku tambahkan air, jadi ini aku akan tunggu sampai airnya itu benar-benar menyusut, baru aku akan tambahkan sedikit minyak goreng ya teman-teman.
Lanjut, aku akan tambahkan sedikit kaldu jamur, kemudian garam. Lalu aku tambahkan sedikit gula. Aduk-aduk. Nah, ini minyaknya udah hampir menyusut ya teman-teman. Kemudian aku akan tambahkan sedikit minyak goreng, lalu aku akan tumis sampai bumbunya itu benar-benar matang, jadi nanti biar tidak langu ya. Kemudian aku akan masukkan daun jeruk yang udah aku buang tulangnya. Ini sambalnya warnanya udah agak gelap, berarti ini udah matang. Kalian tinggal cek rasa aja apakah rasanya udah pas apa belum. Kalau belum tinggal tambahkan ya teman-teman. Untuk step terakhir, kemudian aku akan masukkan terong ungu yang udah aku goreng tadi. Aduk-aduk biar bumbunya itu meresap. Ini aduk-aduknya jangan terlalu menggunakan tenaga ya teman-teman, takutnya nanti terongnya itu jadi lembek ya. Oke, kurang lebih seperti ini aja. Ini warnanya tuh udah cantik dan aromanya tuh bikin lapar pokoknya. Setelah seperti ini, matikan api dan siap untuk disajikan ya. Lanjut, ini aku udah siapkan piring, kemudian aku akan taruh di sini ya teman-teman. Tuh kan sambalnya tuh bikin ngiler. Di sini saya sudah menyediakan 5 siung bawang merah. Untuk bawang merahnya aku akan iris-iris seperti ini ya teman-teman. Kemudian nanti aku akan goreng terlebih dahulu. Atau kalau kalian nggak mau diiris, kalian bisa juga dihaluskan baru nanti digoreng ya teman-teman. Sesuai selera kalian masing-masing aja. Ulangi sampai semuanya selesai ya. Di sini saya sudah menyediakan 2 buah kentang. Untuk kentangnya tadi udah aku timbang ya, sekitar 500 gram. Ini udah aku kupas lalu dipotong-potong aja. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman, aku potong agak kecil aja biar nanti pas digoreng itu cepat matang. Ulangi sampai semuanya selesai ya. Untuk bahan-bahannya semuanya udah aku siapkan di sini ya teman-teman. Selengkapnya silahkan cek aja di kolom deskripsi. Aku udah tuliskan semua bahan yang digunakan di sana. Jadi kalian tinggal scroll aja. Lanjut, ini aku akan goreng terlebih dulu bawang merahnya. Aku goreng sampai sedikit kecoklatan ya. Nah, kurang lebih seperti ini, angkat dan tiriskan ya teman-teman. Lanjut, ini aku akan goreng kentangnya. Ini aku goreng sampai kentangnya matang ya teman-teman. Untuk kentangnya sengaja aku goreng, kenapa nggak aku kukus? Karena kalau dikukus itu nanti akan keluar air ya. Jadi pas digoreng itu nanti hasilnya kurang bagus, bisa hancur. Jadi kalau digoreng seperti ini hasilnya tuh lebih bagus, nggak gampang hancur. Nah, ini kurang lebih seperti ini, udah matang kayak gini. Kemudian aku akan angkat dan tiriskan. Ini untuk kentangnya aku akan chopper aja ya teman-teman biar lebih gampang. Tapi kalau kalian mau diulek juga nggak apa-apa, sesuai selera kalian masing-masing aja ya teman-teman. Kemudian aku akan masukkan juga bawang goreng yang udah aku siapkan tadi, serta ini ada perbumbuannya, ada garam, kaldu jamur, kemudian aku tambahkan juga lada bubuk, dan ini bawang gorengnya juga nanti aku akan chopper sekalian ya. Ini aku chopper sampai bener-bener halus. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman, kentangnya udah aku haluskan.
Ini teksturnya udah lembut ya, jadi tinggal ditekan-tekan sebentar aja udah selesai. Untuk rasanya silahkan tes aja ya, kalau rasanya kurang pas kalian bisa tambahkan bumbunya, karena ini tadi kan udah matang ya teman-teman. Lanjut aku akan masukkan daun seledri yang udah aku iris, kemudian aku akan aduk sampai daun seledrinya ini tercampur merata. Nah, kurang lebih seperti ini. Lanjut, ini aku akan bentuk menggunakan tangan ya teman-teman. Ini tadi aku udah cuci tangan. Aku akan bentuk pipihkan kurang lebih seperti ini ya. Terlebih dulu aku akan bulat-bulatkan, baru aku akan pipihkan. Untuk ukurannya kalian sesuaikan selera kalian masing-masing aja ya teman-teman. Ini kurang lebih seperti ini. Ulangi sampai semuanya selesai ya. Dan hasilnya seperti ini ya teman-teman. Lumayan banyak dapatnya. Kemudian untuk balurannya aku gunakan putih telurnya aja. Lanjut, ini aku akan menggorengnya ya. Kemudian ini perkedelnya aku akan masukkan ke dalam putih telur, baru aku lanjut menggorengnya ya. Ini aku goreng dengan minyak yang sudah benar-benar panas. Usahakan pas menggoreng itu apinya jangan terlalu besar ya teman-teman. Gunakan api sedang aja, takutnya kalau apinya terlalu besar nanti tuh cepet gosong, karena ini aku pakai telur ya. Ulangi sampai semuanya selesai. Kalau bagian bawahnya udah sedikit kecoklatan seperti ini, jangan lupa dibalik ya teman-teman. Usahakan jangan terlalu sering membaliknya, takutnya nanti akan hancur. Nah, seperti ini. Ini aku tunggu sampai kedua belah sisinya itu benar-benar kecoklatan seperti ini. Nah, setelah kurang lebih seperti ini, aku akan angkat dan tiriskan. Aku udah siapkan piring, kemudian aku akan tata seperti ini ya teman-teman. Dan hasilnya seperti ini teman-teman, perkedel kentang ala saya pun siap untuk disajikan. Di sini saya sudah menyediakan buncis. Untuk buncisnya aku akan buang ya bagian pangkal dan ujungnya terlebih dulu ya teman-teman. Kurang lebih seperti ini. Ulangi sampai semuanya selesai ya. Cara pemotongan kalian sesuaikan selera kalian masing-masing aja ya teman-teman. Ini aku mau iris agak miring serong kayak gini, biar cepet matang aja. Ulangi sampai semuanya selesai ya. Nah, ini untuk bahan-bahannya semuanya udah aku siapkan di sini ya teman-teman. Dan ini untuk udangnya juga udah aku buang kotorannya. Dan ini untuk bahan-bahannya nanti aku akan haluskan aja, atau kalau kalian mau diulek juga nggak apa-apa ya teman-teman, biar lebih menghemat waktu. Ini aku akan blender. Di sini ada bawang merah, bawang putih, jahe, kemudian ada cabai keriting dan cabai rawit. Kemudian aku tambahkan separuh tomat, karena ini tomatnya agak gede jadi aku gunakan separuh aja. Kemudian aku akan blender. Ini usahakan jangan terlalu halus ya teman-teman, kurang lebih kayak gini aja. Kemudian aku siapkan wajan, dan karena tadi aku tambahkan sedikit air, jadi ini aku harus nunggu sampai airnya itu agak menyusut ya, baru nanti aku akan tambahkan sedikit minyak goreng biar aromanya itu tidak terlalu ini ya, pedes di hidung. Ini aku akan tambahkan perbumbuannya, ada kaldu jamur atau kaldu apapun juga boleh ya teman-teman. Kemudian garam, lalu aku tambahkan sedikit gula, aduk-aduk.
Biar aromanya tuh lebih enak, ini aku tambahkan daun jeruk. Nah, ini airnya tuh udah menyusut teman-teman, jadi aku akan tambahkan minyak goreng sedikit demi sedikit ya. Kemudian aku akan masukkan udang yang udah aku kupas, lalu aduk sampai udangnya itu setengah matang. Baru nanti aku akan masukkan buncis yang udah aku iris di awal tadi ya teman-teman, kurang lebih kayak gini. Untuk udangnya hari ini aku tuh masaknya udangnya agak gede ya posturnya, jadi agak lama nanti masaknya. Nah kemudian ini aku akan aduk-aduk biar tidak terlalu kering seperti ini. Kemudian aku akan tambahkan sedikit aja air, aduk-aduk. Ini aku masak dengan menggunakan api sedang ya teman-teman. Biar rasanya lebih enak, ini aku tambahkan sedikit kecap manis. Kemudian aduk ya, biar bumbunya itu tercampur merata. Karena ini buncisnya belum begitu matang, jadi aku akan masak lagi ya teman-teman sampai buncis serta bumbunya itu benar-benar meresap. Ini aku tes rasa ya teman-teman, apa rasanya udah pas apa belum, dan ternyata udah pas ya untuk rasanya. Untuk pedesnya juga pas menurutku. Nah ini untuk buncis sama udangnya itu udah matang dan kuahnya juga udah menyusut, jadi tinggal matikan api dan siap untuk disajikan ya. Ini udah aku siapkan piring seperti ini ya teman-teman. Aromanya tuh udah kerasa ya, aroma udangnya. Di sini aku udah sediakan jamur tiram, kemudian aku akan suir ya menjadi beberapa bagian, karena kalau dibiarkan kayak gini kayaknya terlalu tebal ya teman-teman. Lanjut, ini aku akan cuci terlebih dahulu untuk jamur tiramnya. Bilas beberapa kali ya teman-teman. Nah untuk bahan-bahannya semuanya udah aku siapkan di sini ya teman-teman. Untuk selengkapnya silahkan cek aja di kolom deskripsi. Aku udah tuliskan semuanya bahan-bahan apa yang dibutuhkan di sana ya. Jadi kalian tinggal cek aja. Kemudian ini untuk cabai rawit serta cabai keritingnya serta bawang merah, bawang putih aku akan chopper aja ya biar lebih gampang. Ini aku tambahkan sedikit air. Tapi kalau kalian mau diulek juga boleh ya, sesuaikan selera kalian masing aja. Lanjut, ini aku tambahkan 1 lonjor daun bawang, kemudian aku akan pisahkan bagian yang putih dan bagian yang hijaunya karena nanti aku akan masukkannya berbeda waktu ya teman-teman. Setelah itu sisihkan dan lanjut iris juga bagian hijaunya. Lanjut, aku akan siapkan wajan, kemudian tambahkan sedikit minyak goreng. Terus ini aku gunakan teri medan ya teman-teman. Ini aku akan tumis sampai agak sedikit kering terinya. Tapi kalau kalian mau yang terinya itu benar-benar kering, kalian bisa goreng menggunakan minyak yang agak banyakan ya.
Setelah agak kering seperti ini, aku akan sisihkan aja. Kemudian aku akan tumis bumbu yang udah aku haluskan tadi. Ini aku tumis sampai bumbunya itu setengah matang ya, biar tidak langu, biar aromanya lebih enak. Aku tuh kalau bikin tumisan tak kasih daun jeruk, tapi kalau kalian nggak suka bisa di skip ya teman-teman. Kemudian aku tambahkan sedikit minyak goreng, kayaknya terlalu kering ya. Nah, setelah setengah matang kayak gini, aku akan tumis barengan dengan terinya tadi. Minyaknya kurang, aku tambahkan minyaknya sedikit demi sedikit ya teman-teman, takutnya kalau kebanyakan itu kurang bagus juga buat kesehatan. Nah, setelah seperti ini untuk bumbu dan terinya itu udah matang. Lanjut aku akan masukkan jamur tiram yang udah aku siapkan di awal tadi ya teman-teman. Kemudian aku akan masukkan daun bawang bagian putihnya, kemudian aduk-aduk. Lanjut aku akan tambahkan sedikit kaldu jamur, atau kalau kalian mau kaldu ayam juga boleh, atau kaldu sapi mungkin juga boleh ya teman-teman. Kemudian aku tambahkan sedikit garam, sambil diaduk-aduk ya biar bumbunya itu meresap. Setelah itu aku akan tambahkan sedikit gula, lalu aku tambahkan sedikit kecap manis ya teman-teman. Setelah itu aduk-aduk. Terakhir aku akan masukkan daun bawang bagian hijaunya. Aduk-aduk sebentar, jangan lupa tes rasa ya, apakah rasanya udah pas atau belum. Kalau belum, kalian tinggal tambahkan bumbunya ya. Setelah seperti ini, matikan api, dan ini aku udah siapkan piring seperti ini ya teman-teman. Di sini aku udah menyediakan daun bawang, kemudian ini aku akan iris-iris kayak gini ya teman-teman. Selanjutnya ini aku akan iris dan cincang kasar 4 siung bawang putih. Buat kalian yang nggak begitu suka bawang putih, bisa digantikan dengan menggunakan bawang merah ya teman-teman. Ini sesuaikan selera kalian masing-masing aja. Nah, kurang lebih seperti ini. Lalu aku akan sisihkan. Selanjutnya ini aku akan rebus airnya terlebih dulu. Sambil nunggu airnya mendidih, ini aku akan potong tahunya. Di sini aku menggunakan tahu putih sekitar 1 potong ya. Jadi aku menggunakan tahu putih ini ukurannya lumayan besar, jadi ini aku belah menjadi 2 bagian, kemudian 1 bagian lagi aku akan potong segitiga seperti ini menjadi 4 bagian. Jadi 1 potong tahu putih ini aku bagi menjadi 8 bagian. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk bahan-bahannya semuanya udah aku siapkan di sini. Itu ada daging ayam cincang, atau kalau kalian mau menggunakan daging sapi atau kambing juga boleh. Selanjutnya ini airnya udah mendidih, kemudian aku akan rebus tahunya terlebih dulu. Kenapa tahunya aku rebus? Karena aku pengen teksturnya itu agak sedikit keras dan agak sedikit mengembang. Ini aku rebus sekitar 15 menit ya teman-teman. Jadi setelah sekitar 15 menit, dan ini siap untuk aku tiriskan ya. Ini aku tunggu sampai tahunya ini dingin, baru nanti aku akan kasih isian. Nah, sambil menunggu tahunya dingin, ini aku akan marinasi dulu daging ayamnya. Kemudian ini aku tambahkan sedikit garam, lada bubuk, kaldu jamur, kemudian aku tambahkan sedikit kecap asin, 2 sendok tepung tapioka. Kemudian ini aku akan tambahkan juga daun bawang sedikit aja. Nah, ini aku tambahkan juga putih telur. Ini aku gunakan 1 putih telur ya teman-teman. Kemudian
Aduk-aduk sampai bumbunya itu tercampur merata, kemudian diamkan beberapa saat ya. Lanjut, ini tahunya udah dingin, kemudian aku akan buang bagian tengahnya kayak gini, kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah kayak gini, ini aku agak lebarin dikit ya biar bisa muat daging agak banyak. Ini harus ekstra hati-hati ya teman-teman, karena tahu putih itu mudah lembek. Nah kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Ini aku akan lubangi semuanya tahunya. Nah hasilnya seperti ini ya teman-teman. Kemudian ini aku akan kasih isian daging yang udah aku marinasi tadi. Ini pelan-pelan aku becek-becek biar masuk ke dalam ya. Nah kurang lebih seperti ini. Ini aku tekan-tekan biar menempel sempurna. Ulangi sampai semuanya selesai ya. Nah ini udah selesai ya teman-teman. Kemudian ini aku akan taruh ke dalam mangkok seperti ini. Kemudian nanti aku akan kukus ya. Jadi biar hasilnya lebih cantik, ini aku kukus aja. Sebenarnya kalian bisa merebusnya, cuman kalau direbus itu takutnya mudah rusak dan penampilannya tuh kurang menarik. Nah ini aku kukus kira-kira 15 menitan ya, karena nanti masih mau aku masak. Sambil menunggu tahunya tadi aku kukus, ini aku akan tumis dulu bawang putih yang udah aku cincang tadi. Ini aku tumis sampai warnanya agak sedikit kecoklatan ya, atau sedikit kering seperti ini. Nah setelah seperti ini aku akan ambil sebagian dan sebagian aku sisahkan. Kemudian ini aku tambahkan air secukupnya aja untuk kuah. Kemudian aku tambahkan sedikit garam, kemudian kaldu jamur. Kemudian aku tambahkan juga sedikit lada. Dan ini hasilnya seperti ini ya teman-teman. Ini udah aku kukus, penampilannya tuh lebih cantik kayak gini ya. Nah ini setelah itu aku akan masukkan ke dalam kuahnya tadi ya teman-teman. Nah kayak gini. Nah ini aku masukkan di sini ya teman-teman. Jadi kalau dimasukkan kayak gini tuh penampilannya tuh lebih cantik daripada kalian tuh langsung direbus menggunakan air ya. Nah ini aku karena ini udah matang, jadi ini aku rebusnya sebentar aja sampai bumbu di kuahnya itu meresap ya. Lalu aku akan masukkan daun bawang dan jangan lupa tes rasa ya teman-teman. Nah dan hasilnya seperti ini, bakso tahu ala-ala saya pun siap untuk disajikan. Dan ini kuahnya tuh seger banget teman-teman, dan penampilannya juga bikin menggoda selera. Ini cocok sekali dinikmati buat kalian yang pengen hidup sehat. Nah ini aku tambahkan sedikit kuah. Tidak lupa juga ini aku akan taburi daun bawang goreng yang udah aku goreng tadi ya teman-teman. Dan ini tuh makin seger dan gurih kuahnya. Nah sekarang bismillahirrahmanirrahim, aku akan coba icip-icip ya. Dan ini dagingnya yang bagian dalam juga udah matang teman-teman, dan teksturnya tuh lembut. Untuk kuahnya tuh seger banget, pokoknya aku kasih jempol 2. Ini dikasih sambal juga mantep pokoknya teman-teman. Oke teman-teman, untuk resep saya kali ini cukup sampai di sini ya. Sekiranya kalau ada kurang lebih atau ada kesalahan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jangan lupa juga tonton video saya yang lainnya ya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.